mikirin cuma duit aja, duit aja. Gak bisa banget sih lihat anaknya gajian. Kamu cuma mantu. Kamu datang ke rumah ini dengan selembar baju di badan. Jadi, jangan sok berkuasa di rumah ini. Ingat. Bu, saya bukannya sok kuasa, tapi saya itu memang sudah berkuasa penuh atas makmur suami saya. Harusnya ibu tuh yang ngaca. Ibu sudah tidak punya hak apa-apa lagi sama makmur. Mikir dong, Bu. Ada apa sih nih? Pagi-pagi baru aja melek udah pada ribut. Ada apa sih, Mer? Kamu tanya aja tuh sama ibu kamu yang mata duitan. Bu, ada apa sih, Bu? Amor, ibu sudah tidak tahan lagi di rumah kamu. Ibu mau kembali saja ke kampung. Wah, bagus itu. Pinter, Bu. Bagus idenya, beneran. Mary! Ibu jangan pulang kampung, Bu. Kalau ibu pulang kampung, nanti yang ngejagain Randy siapa? Gampang, gampang. Kita bayar babysitter, ya? Mary, aku minta tolong ya. Kalau aku lagi bicara sama ibu, jangan dipotong, ngerti? Serah. Stop. Bu, maafin Mary ya, Bu. Dia sifatnya memang temperamental, Bu. Tapi hatinya baik kok, Bu. Mana ada orangnya hatinya baik yang mau membentak-bentak orang tua. Apalagi ini adalah mertuanya, ibu kandung suaminya. Astagfirullah. Ya, Ibu lebih sabar. Ngalah sama Mary ya, Bu. Ibu sudah sering mengalah. Tapi kalau dia menganggap ibu adalah musuh dan penghalang di rumah ini, coba bagaimana? Bagaimana? Menghalangi langkah Mary. Maksud Ibu? Kalau kamu pergi ke kantor, dia pergi entah kemana. Ibu curiga dia pasti ada hubungan dengan mantan suaminya. Mer, Kamu nggak ke kantor apa? kalau aku pergi ke kantor, emang kerjaan kamu di rumah ngapain aja sih? Kamu kok nanyanya kayak gitu sih sama aku? Hah? Kamu curiga? Iya. Mer, apa aku nggak boleh tanya? Seorang suami nanya ke istrinya dan sebaliknya, apa itu nggak wajar, nggak etis? Ya iya dong, jelas nggak wajar dan nggak etis. Kalau kamu bertanya seperti itu sama aku, curiga sama aku, itu sama aja kamu itu melanggar hak azazi kebebasan manusia. Ngerti kamu? Sekarang gini aja, aku mau balik tanya sama kamu. Kenapa kamu nanyanya kayak gitu? Kamu curiga? Udah nggak percaya lagi sama aku? Hah? Jawab dong, jangan kayak orang bego gitu. Astagfirullahaladzim, Mer. Kamu yang terlaluan. Punya suami bisanya cuma istighfar aja, nggak bisa yang lain? Ini pasti ulah mertua sialan itu. Dia sengaja banget sih mengadukan kelakuanku agar si Makmur benci sama aku. Awas ya dia ya, pengen cepat mati ya. Perempuan tua cerewet itu harus segera aku singkirkan. Lama-lama makin benci, dendam dia sama dia. Awas.
ngapain lagi tuh si perempuan liar? Pasti dia mau curi-curi keluar rumah lagi. Dasar menantu brengsek. Ya, Mer. Halo? Kamu udah nyampe kantor? Udah, Mer. Kenapa, Mer? Enggak, aku mau izin keluar dulu ya. Kamu mau kemana? Aku mau keluar, mau beli makanan ikan soalnya udah habis. Boleh ya? Mer, biar aku aja yang beli. Aduh, udah deh, biarin aku aja. Soalnya kalau nih ikan-ikan nungguin kamu pulang beliin makanan, mereka udah pada lemas, udah pada mati. Kan aku juga teleponnya dari rumah nih. Jadi kamu kan percaya kan kalau aku nggak kemana-mana? Ya, kalau kamu sampai nggak ngizinin aku, kamu keterlaluan, kamu jahat sama kamu otoriter. Boleh ya? Ya udah deh. Tapi kamu pulangnya jangan lama-lama ya. Oke, thank you. Minggir dong, Tara. Mau kemana kamu? Loh, bukannya tadi ibu udah dengar saya mau pergi kemana? Kan tadi saya udah telepon sama suami saya. Bukan tadi nguping, jadi tahu dong kalau saya mau pergi kemana. Nggak tahu lagi. Ya Allah, ikan kesayangan Makmur mati. Bang, berapa nih bang? Tuh bang. Mbak. Mbak, minyak laba-laba ya mbak. Minyak penyembuh bulu mbak. Minyak laba-laba penyembuh bulu mbak. Minyak apa tadi? Minyak laba-laba penyembuh bulu mbak. Nyebur bulu. Iya. Ya Pak, emang saya buat apaan Pak? Siapa tahu buat oleh suami di rumah barangkali biar keren kayak saya ini mbak. Ih, Bapak, suami saya tuh nggak perlu obat-obat kayak gini, udah keren banget Pak. Itu laba-laba ya? Iya. Dijual nggak? Aduh, dijual tuh mbak. Ini buat koleksi aja kok. Pak, saya beli ya laba-labanya ya. Boleh ya Pak ya. Soalnya saya buat koleksi juga. Hai. Kok baru pulang? Ini udah waktunya maghrib loh. Tadi aku telepon ke HP kamu nggak diangkat-angkat. Kamu kenapa sih, Mer? Pertama, jalanan macet ya. Yang kedua, aku nggak berani angkat telepon di dalam bus. Soalnya bahaya. Mer, ikan mas kokiku mati. Tuh kan, coba. Kamu sih tadi pakai ngelarang-larang aku segala. Nih kalau ada apa-apa di rumah, pasti aku kan yang disalahin. Padahal niatku baik aja. Nih, makanan ikan kamu. Bilang makasih, kek. Astagfirullah. Astagfirullah. Hai, tolong. Aduh, Mamur. Ibu! Ih, aduh, Mamur. Ada laba-laba besar banyak sekali. Dia menggerayangi seluruh tubuh ibu. Ih, aduh. Laba-laba, Bu? Iya. Ayo, ini ada di sini pasti di tempat tidur nih. Coba kamu periksa, tolong. Aduh. Ya udah deh, mendingan Ibu sama Rindi keluar dulu ya. Iya, iya. Bura. Ayo, ayo. Sayang. Sayang, ayo, sayang. Hati-hati ya, laba-laba itu beracun. Ya. Astagfirullahaladzim. Laba-laba beracun. Ya Allah. Kenapa laba-laba beracun ini ada di kamar Ibu? Sialan. Kok kayaknya dia set-set aja sih itu perempuan tua? Apa nggak mempan kali ya digigit sama laba-laba? Ibu kok mukanya takut banget? Ada apa sih, Bu? Ada orang yang mau mencelakakan aku. Mudah-mudahan
orang itu matinya masuk ke neraka jahanam. Gimana? Hampir saja ibu dibunuh sama laba-laba beracun ini. Alhamdulillah. Lepasin! Gak! Lepasin, masa aku ngaku bagian sih? Aduh, Ibu! Ibu, bangun! Tolong gangguin Olan, Bu! Diam kamu! Pergi kamu! Jangan gangguin aku! Dasar anak brengsek! Pergi kamu! Pergi! Sakit! Dasar ibu jahat! Jahat! Kamu yang jahat! Dasar anak kurang ajar! Pergi kamu dari rumah ini! Brengsek! Pagi-pagi udah pada ribut. Berisik tahu nggak? Dia ini biang keroknya! Dasar anak brengsek! Heh, kurang ajar kamu. Kamu jahat, Dit! Jahat! Aku nyesel kawin sama kamu! Tukang tipu! Emangnya aku pikir aku bahagia menikah sama kamu? Hah? Lihat muka kamu aja. Aku memuntah tahu nggak? Laki-laki jahat! Aku muak hidup sama kamu! Ya udah, lu tuh pergi aja kamu dari sini. Repot amat sih. Kenapa kamu jahat banget sama aku? Ya karena kamu kejam juga sama Ansori. Ansori itu darah dagingku. Anaknya mantan istriku. Tahu nggak? Terus apa bedanya dengan Gege dan Ola? Gege dan Ola itu kan anak kamu juga. Karena aku nggak suka punya anak dari kamu. Kenapa dulu kamu kawinin aku? Nah, kamu aja yang ketilan. Dulu, kalau kamu nggak ngejar-ngejar aku, mana mau aku menikah sama kamu? Kamu sama Mary nggak ada apa-apanya tahu nggak? Dong, minum dong. Gimana minumannya? Enak? Enak dong. Kak Do yang beli. Makanya dong. Ibu. Kamu sayang. Aku kangen sama ibu. Ibu juga, kamu sehat? Hah? Sehat? Sehat. Lagi ngapain? Makan apa kamu? Banyak gak makannya? Itu. Ayo, ayo. Halo, Mas. Hai, Mel. Gimana? Aman? Aman? Sekarang aku bisa pergi kemana aja aku mau. Karena Makmur lebih percaya sama aku daripada ibunya yang brengsek. Jadi dia belum mati juga? Terus rencana kamu sama yang laba-laba itu gimana? Kalau yang satu itu, aku gagal total. Sayang ya. Mer. Nanti Ansori tinggalnya sama kamu aja ya. Karena Ibu Tiri sekarang jahat banget. Memang kamu brengsek ya? Sorry, Mer. Sorry. Semua ini kan bukan keinginan kita. Mer, sekarang bapakku yang memisahkan kita. Udah lama meninggal. Jadi sekarang kita bisa sama-sama lagi, Mer. Oke. Tapi kita tetap harus menyingkirkan pasangan kita masing-masing dengan cara yang halus. Apapun alasannya, aku tidak akan pernah mau bercerai dari Makmur. Karena aku menginginkan rumah dan hartanya utuh. Cuma buat aku. Tanpa harus dibagi sama siapapun juga, termasuk Randy, anakku dan Makmur. Ngerti kamu? Lagian memang pada dasarnya kamu udah bangsat ya. Ngapain sih kamu pakai kawin sama dia? Punya anak lagi 2? Hah? Mikir nggak sih kamu? Maafin aku ya, Mer. Maafin aku. Kamu tuh bisa cuma minta maaf aja. Mbah bisa menolong kamu. Asal kamu bisa kasih apa yang Mbah inginkan. Apa itu, Mbah? Mudah-mudahan saja saya bisa memenuhi keinginan Mbah. Kamu jangan ngomong seperti itu kalau mau minta tolong sama Mbah. Mbah ini bukan amatiran. Jangan belagak seperti anak kecil kamu ya. Pokoknya kalau kamu mau minta tolong sama Mbah, kamu harus bisa sediakan apa yang Mbah inginkan. Maaf, Mbah. Saya bukannya mau menyinggung perasaannya Mbah. Maklum aja, Mbah. Baru pertama kali ini saya berurusan dengan dukun, Mbah. Tidak ada maklum-maklum. Ini bukan perkara gampang.
kalau sudah masuk ruangan ini, artinya saya harus memberi makan para pembantu-pembantu saya. Ngerti nggak kamu? Artinya ini. Pembantu, Mbah. Kamu nggak percaya? Mau bukti? Hah? Sekarang pejamkan matamu. Iya, Mbak. Iya. Sekarang buka matamu. Sekarang kamu percaya? Saya percaya, Mbah. Saya percaya banget, Mbah. Mereka makhluk dari mana, Mbah? Yang jelas bukan manusia bodoh seperti kamu. Sekarang pejamkan matamu lagi. Sekarang buka matamu. Kamu ada uang 5 juta. 5 juta, Mbah. Iya, kalau mau proyek ngerjain istrimu itu beres. Dan jangan lupa, saya butuh darah 3 ayam cemani. Kamu harus juga sediakan, ya? 3 darah ayam cemani. Saya akan berusaha mencarinya, Mbah. Iya, bagus. Halo? Mary. Hei, kenapa? Mer, aku udah ketemu sama dukun yang bisa ngerjain istriku, Mer. Bagus itu. Terus gimana? Iya, tapi masalahnya aku butuh uang 5 juta, Mer. 5 juta? Iya, 5 juta. Udah nggak bisa kurang lagi, Mer. Coba ditawar dulu, siapa tahu bisa lebih murah lagi. Aduh, banyak banget sih 5 juta. Aku juga udah nawar mati-matian. Tapi sama sekali nggak bisa kurang lagi. Emang udah segitu harganya. 5 juta ya? Pokoknya, Mer, kamu harus sediain duit 5 juta sekarang juga. Kita ketemu lagi di kafe yang kemarin, ya. Ya udahlah kalau gitu. Kamu tungguin aja ya. Ya? Oke ya, sampai ketemu di sana ya. Yuk, dadah. Mer, kamu masih sayang sama aku, kan? Iya, sayang kamu. Baik. Kok nggak ngantor kamu? Mer, badanku lagi nggak enak. Kepala aku lagi pusing. Bilang aja kalau kamu tuh males cari duit. Aduh Mer, aku minta tolong ya. Kalau kamu ngomong sama suami, jangan ketus-ketus. Ya gimana aku nggak ketus, orang kamunya aneh gitu? Udah jelas-jelas ini hari kerja kamu malah minta libur. Mer, siapa yang libur? Di kantor kerjaan numpuk. Tapi kalau badan lagi nggak enak, dipaksain ntar kalau parah, kan susah semua, iya kan? Alasan basi tau nggak? Mer, aku sangat sayang sama kamu, Mer. Dan aku mencintai kamu. Tapi kalau perlakuan kamu seperti itu, aku rela kok, Mer, nyariin kamu, Mer. Aku udah gak kuat hidup rumah tangga kalau caranya seperti ini. Brengsek. Dia udah berani ya ngancam aku ya? Hah, ini pasti diajarin sama ibunya yang jelek itu. Sialan. Sayang, maafin aku ya tadi aku ngomongnya kasar sama kamu ya. Pokoknya sekarang terserah kamu deh maunya apa. Kalau enggak sekarang kita ke dokter aja ya sayang ya, biar kamu cepat sembuh. Kamu mau nemenin aku ke dokter? Oh ya iyalah, kamu kan suamiku. Jadi aku nggak mau kamu tuh kenapa-napa ya. Senyum dong sayang.
Gitu dong, maafin aku ya. Aduh, gak bisa ketemu lagi sama Didit nih. Mana harus nyerahin duitnya lagi nih pagi. Alah, bodoh lah. Ntar juga bisa. Yang penting rencanaku gak boleh sampai berantakan. Yuk, kita siap-siap yuk. Ayo, sayang, yuk. Ya ampun, Pak. Aduh, serem banget sih ini tempatnya. Pasti dukunnya lebih serem deh. Aku takut deh terus terang deh, Pak. Makanya kamu gak usah ikutan. Seharusnya kamu terima beres aja, Mer. Hah? Terima Iya. beres? Terus aku ngasih duit 5 juta gitu aja sama kamu. Kamu itu mata duit dan saya nggak bisa lihat duit. Makanya kan aku dulu jual diri karena kamu kan nggak mau nyari duit. Aku yang jadi korban itu. Udah dong sayang. Kamu gak usah ingetin yang dulu lagi deh. Yang penting sekarang kamu masih sayang kan sama aku. Ya iyalah, ini kayak gitu pakai nanya sih. Ah, kalau nggak mana mau lah aku hidup susah kayak gini sama kamu. Udah enak lah hidup aku yang dulu. Tapi untungnya bapak kamu cepat mati. Kalau nggak nanti kita lama dong sama-samanya. Iya, ditambah lagi dengan Mbak Surip yang akan percepat hubungan kita kembali bersatu. Ih. Tapi aku heran sama kamu, Mer. Kenapa? Kenapa ya aku nggak bisa lepas dari kamu? Aduh, kalau itu sih semua dunia juga udah tahu sayang. Aku tuh paling cantik, aku tuh paling seksi, makanya nggak bisa lepas kan. Ger banget sih. Ya emang iya kan. Justru aku yang mesti nanya, kenapa aku suka sama kamu? Udah jelek, udah gitu kere, nggak mau Ngaco nyari aja kamu duit. bisa Udah aja. gitu kamu genit banget kan. Tapi enak. Ada orang, I love you. I love you. I love you too. Aku harus berhenti tepat di tengah atap rumah ini. Ya. Lalu setelah itu, aku harus menghadap ke utara. Mana utara? Ya, ini dia utara. Sekarang posisiku sudah tepat. Dan sekarang, aku masukkan serbuk ini ke dalam mangkuk yang berisikan darah ayam cemani ini. Lalu setelah itu, aku harus bertapa semalaman di atap rumah ini. Mudah-mudahan saja nggak ada orang lain yang melihat semua pekerjaanku ini. Ya. Kamu jangan khawatir akan ada orang yang melihatmu. Halimun gaib akan melindungimu dari pandangan mata manusia. Baik, Pak. Baik. Saya siap. Saya siap. Kemana Mbak Suripnya? Hilang. Nggak percuma buang duit 5 juta. Kalau dapat dukun canggih kayak begini. Gimana? Kamu aja deh yang ngambil, kakak nggak berani. Hei, ada yang kecebur tuh. Mampus kamu anak manusia. Kamu apaan anak-anak itu? Anak-anak itu nggak bisa berenang. Mereka ambil tenggelam. Tolong. Ada apa? Ibu itu
yang nyemplungin dua anak itu tadi, Mas. Saya melihatnya. Nggak ketemu, Mas. Apa? Anak-anak saya tenggelam. Ayo cari lagi. Olan! Kiki! Kiki! Kenapa sampean jadi cengeng begitu? Bukankah sampean sendiri yang minta cara ampuh untuk berpisah dengan istrimu? Memang benar, Mbah. Tapi kenapa sampai dia bisa membunuh anak-anak saya, Mbah? Padahal saya nggak ada maksud seperti itu kan, Mbah? Ya begitulah cara siluman Halimun bekerja. Dia akan membunuh langsung siapa saja yang masih ada hubungan pertalian darah dengan korbannya. Saya menyesal, Mbah. Kalau begini kejadiannya, saya nggak akan pernah mau datang kemari, Mbah. Sama sekali. Apa kamu bilang? Menyesal? Kamu itu orang nggak tahu diuntung. Nggak berterima kasih sudah saya bantu. Hah? Mau saya bunuh kamu? Maaf, Hah? maaf, Mbah. Mau jadi makanan piaraan saya ini? Saya pergi, Mbah. Hah? Saya pergi, Mbah. Mau kamu? Kurang ajar kamu. Demi Allah, Dit. Bukan aku pembunuhnya. Aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba aku ditangkap karena tuduhan bunuh. Ya, tapi ada orang lain yang melihat kalau kau mendorong Olan sama Kiki ke danau, Li. Mana mungkin sih aku membunuh anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Tapi aku yakin kalau kamu dendam sama aku kan? Ya Allah, tuduhan apa lagi yang kamu lemparkan sama aku, Dit? Kalau memang tuduhan kamu itu benar, tidak mungkin aku membunuh anak kandungku sendiri. Pasti yang aku bunuh anak tiriku. Sorry, pasti akan kubunuh. Brengsek kamu! Dit! Dit! Tolong aku, Dit! Tolong kamu percaya sama istrimu ini, Dit! Mer, sebentar lagi kita akan hidup bersama lagi, Mer. Itu dukun kamu tuh jago banget ya, mantap hasilnya. Ya jelas dong, pokoknya kita akan bersatu lagi kembali seperti dulu. Kau buruan dong, beresin urusan kamu. Iya sayang, sabar ya. Nanti aku janji deh, nanti aku akan jadi istri yang baik buat kamu, akan jadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Benar? Dan aku akan menghapuskan semua masa laluku yang jelek. Dan aku kan dulu pernah bikin salah nih sama kamu. Aku janji deh, nggak lagi deh. Mulai sekarang, aku akan panggil kamu Mama. Dan kamu akan panggil aku Papa. Nanti anak kita ajarin, panggil kita Mama dan Papa. Kamu ada-ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Makmur, ayo masuk. Aduh, nggak usah. Saya mau buru-buru nih, Lin. Saya mau nanya apa si Mary tadi mampir ke sini? Wah, Mary udah lama nggak kesini, Mas. Loh, katanya dia pamit sama ibu ke rumah ini. Kemana dia? Jadi Mary nggak mampir ke sini, Lin? Loh, emang Mary mau pamit kesini, Mas? Enggak sih. Kebetulan aku mampir. Siapa tahu tadi Mary habis dari pasar mampir ke rumah kamu, Lin. Mas udah nelpon Mary belum? Belum. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkat dong, Mer. Ayo angkat. Ayo dong, Mer, angkat. Makmur, kamu telepon siapa? Mary, Bu. Ini bukan punya si Mary. Astagfirullahaladzim. Berarti Mary nggak bawa HP dong, Bu? Ibu temukan tadi di dapur, di dekat rak piring. Ternyata sama aja ya, kayak dulu nggak ada perubahan sama sekali. Loh, aku emang sengaja nggak mau buang semua isi dalam rumah ini. Cuma seperti itu yang bisa aku lakukan, Ma. Ya, biar aku selalu mengenang kamu, Ma. Menantu kurang ajar. Kamu telah mempermainkan anakku. Kamu harus pergi sekarang juga.
Kamu kenapa sih, Ma? Aku selalu nggak kuat kalau inget kejadian itu, Ma. Mama kenapa? Yaudah, kalau gitu aku akan buang semua isi rumah ini, Ma. Kalau memang itu mau kamu. Aku nggak mau tinggal di sini selama rumah ini masih jadi punya kamu. Maksud kamu apa? Wah, jual aja rumah ini, jual. Setelah itu aku baru mau balik lagi sama kamu. Dijual? Iya, pokoknya kalau kamu nggak mau ngikutin kemauan aku, lupain semua rencana kita, lupain, batalin aja, batal. Nggak mau, pokoknya mama mau rumah ini dijual. Rumah ini nih akan aku jual. Tapi sekarang kamu jangan nangis lagi ya. Kamu janji nggak? Iya, saya janji. Bener dijual? Iya, Papa janji. Mer, kamu keterlaluan ya, Mer? Justru kamu yang keterlaluan. Katanya kamu mengerti agama, tapi kenapa kamu menfitnah aku? Hah? Kamu tuh nggak ada kerjaan lain apa? Cemburu terus setiap hari. Mer, aku berani sumpah demi Allah, Mer. Dugaanku nggak pernah salah. Kamu baru saja bertemu dengan mantan suami kamu, ya kan? Gak usah bohong deh. Mulai detik ini, kamu saya ceraikan. Kamu pikir aku takut? Cerain aja. Cerai sekarang juga kalau perlu. Cerain. Ayo. Oke, aku buktiin. Berani ya? Berani tuh laki-laki brengsek ngancem-ngancem ya? Hah? Mary. Nggak boleh kalah langkah dulu sebelum dia bertindak. Oke. Bu. Ada apa, Nak? Makmur udah percaya dengan omongan ibu sekarang, Bu. Kalau Mary udah mengkhianati perkawinan, Bu. Makmur, kamu jangan gegabah dulu. Lihat dulu kenyataan dan kebenarannya. Jangan sampai nanti kamu jadi salah kaprah. Tapi Makmur udah yakin, Bu, dengan keputusan Makmur. Kan Ibu lihat sikap Mary sama Makmur seperti apa, Bu? Apapun keputusan kamu, Ibu akan selalu mendukung kamu. Tapi kalau boleh Ibu kasih saran sama kamu, sholat istikharah dulu. Setelah itu kamu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Karena apa yang terjadi dengan pilihan kamu itu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya Allah, Zat yang Maha Suci, malam ini hamba minta pertolongan-Mu, ya Allah. Bukalah pintu pemahaman lebar-lebar untuk diri hamba ini, ya Allah. Berilah hamba jalan keluar dari masalah berat yang sedang hamba alami ini. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang bisa menolong hamba dari segala kesulitan. Dan bila hamba ketetapan hati untuk menentukan pilihan ini, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku nggak boleh kalah sama si Makmur. Kalau main tuh lihat-lihat. Kalau tangan ibu luka, kaki ibu luka, mau tanggung jawab kamu? Ada sakit. Main itu sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Kenapa sih? Apa-apaan sih kamu ini? Hah? Apa-apaan? Mau saya campur deh, ah. Sama anak kecil aja kamu sadis. Hah? Kamu tahu, dia ini cucuku, tahu? Kalau kamu tidak suka dengan anak kamu sendiri, bukan begitu caranya, tahu? Terserah dong. Anak-anak aku sendiri. Ibu mendingan urusin aja diri ibu sendiri deh, Bu. Gak usah jadi sok-sok pahlawan gitu deh. Sok baik. Dasar perempuan biadab, tidak tahu diuntung. Pantes aja Makmur mau menceraikan kamu. Rasain.
Ibu pikir saya takut apa dicerain sama Makmur? Enggak, mau cerai mah cerai aja. Ibu tuh ya yang nggak mikir, nggak pakai otak. Ibu tuh benalu. Numpang hidup sama saya, numpang tinggal di sini. Ih, nggak tahu diri banget sih. Kenapa lihat? Sana, men! Lo yang numpang, tau gak? Nek, Randi nggak mau sama ibu lagi. Ibu jahat, dibecandain doang, pakai marah. Iya. Terus pakai jewer kuping. Emang orang itu begitu, ya. Makanya nanti Randy tinggal sama nenek aja. Ya. Sama ayah juga kan? Iya, tentu sama ayah dong. Terus terang, Lin. Aku sudah tidak sanggup hidup dengan istri yang zolim. Jujur aku ingin menceraikan Mary. Tapi aku belum cukup bukti untuk melaporkan ke BP4. Sungguh, Mas. Saya nggak tahu banyak soal Mary, Mas. Ayolah, Lin. Sedikit saja informasi tentang Mary. Membantu saya untuk menggugat Mary. Tolonglah, Lin. Ini demi masa depan, kebaikan Randy, aku dan Mary. Mas Makmur, Mary memang pernah cerita sama saya kalau dia masih mencintai mantan suaminya. Karena perpisahan mereka berdua. Bukan karena kemauan mereka berdua, Mas. Tapi dipaksain oleh orang tuanya, Mas. Jadi mereka yang kembali lagi. Kembali menjadi suami istri. Jadi sekarang suami kamu itu udah mengurus surat perceraian kamu. Iya, bagus itu, Ma. Bagus. Kayaknya aku percuma ya ngomong panjang lebar sama kamu ya. Hah? Kamu lupa apa? Aku kan udah bilang, aku nggak mau bercerai dengan cara kayak gitu. Ribet ngatur gono gininya. Alah, aku tuh mau semua harta itu menjadi milikku. Semuanya, karena itu udah jadi hakku. Sorry, Ma, sorry. Aku lupa itu. Alah, nggak usah pakai mama-mama segala lah. Ah, norak banget sih. Kampungan kamu ya. Aku tahu, Ma. Aku tahu. Kita pakai jalan yang pintas saja. Ya, yang pasti jangan buat kamu bahaya. Kita bayar Mbah Surip. Setuju? Kayaknya kalau kayak gitu terlalu beresiko ya. Aku nggak mau tanggung jawab beneran deh. Aku nggak mau tanggung jawab apapun juga. Udah biarin aja Makmur celaka sendiri. Ya udah. Kalau gitu kita biarin aja sampai mati kecelakaan. Atau kita tunggu sampai dia mati tua. Bisa kan? Aku mau nanya sama kamu ya. Kamu tuh emang gobloknya dipiara dari kecil? Apa emang udah keturunan sih? Tolol banget jadi orang. Mary, jadi ini mantan suami kamu. Ada apa, Bung? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ganggu istri saya? Hei, tadi kamu ngomong apa? Istri kamu. Aduh, hati-hati ya kalau ngomong hati-hati. Kamu mau tahu siapa pria tampan di sebelah saya ini? Hah? Ini suamiku. Suamiku tercinta. Mimpi apa laki-laki jelek macam kamu mau berpasangan dengan perempuan cantik seperti Mary? Kamu tuh ngaca dulu dong. Ngaca! Bisa kan ngaca? Kalian berdua memang kejam. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku berserah diri dari semua apa yang terjadi. Hei, pada nonton semua sih. Angkat dong, bantuin ku angkut ke rumah sakit, kek. Ayo angkut. Ayo, angkut.
main umpet-umpetan ya. Makmur, inilah mita. Anakku, anakku. Duduk. Ya. Surakin Bapak. Woi, sekali lagi. Woi. Nanti Bapak balas, tenang aja. Ayo, Mana. Ayo, terus, Pak. Tuh. Pak RT, saya dengar dari masyarakat, katanya Ibu Mary kumpul kebo. Katanya dia kembali ke mantan suaminya. Kalau memang betul begitu, kenapa mereka nggak nikah saja, Pak RT? Pak, saya sudah 2 kali ke rumah Ibu Mary. Tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius. Jawabannya selalu, iya, nanti. Masya Allah, Pak RT, apa mereka tuh tidak tahu kalau mereka berdua itu berzina? Itu kan berdosa, Pak. Saya juga sudah membicarakan itu ke mereka berdua. Tapi mereka tidak pernah menanggapinya. Kita tahu nggak? Apa memang pura-pura tidak tahu kalau ibu-ibu di sini tidak suka sama kamu dan suami kamu yang brengsek itu? Iya, kamu itu bisa mengganggu ketentraman masyarakat di sini. Emangnya kamu nggak pernah belajar agama apa? Saya belajar apa nggak belajar agama tuh bukan urusan kalian bertiga. Ngapain sih pakai ngurusin keluarga saya? Urusin aja keluarga kalian sendiri, repot amat sih hidup di dunia ya. Hei, pergi dari sini. Saya tidak suka lihat lingkungan saya dikotori oleh orang-orang bejat. Situ bilang saya bejat. Situ kalau jadi orang jangan sok suci ya. Kamu itu punya anak perempuan, punya anak perawan. Kok tiba-tiba anak kamu bunting, gak ada yang mau tanggung jawab, mau ditaruh di mana tuh muka? Malu, tau gak malu? Sialan, ku cakar-cakar muka lu, sialan dasar. Sekarang kau berani cakar? Nyebelin bisa ngeroyok kasih bertiga. Makanya kalian berani apa ngelawan saya? Hah? Berani? Berani? Emang gua takut magertak sambal lu? Oh, itu pikir gertak. Enak, sakit kan? Makanya ya, mulai sekarang kalau kalian bertiga sok-sok ngurusin keluarga saya lagi, saya bunuh tiga-tiganya. Ngerti? Karena berapa kali yang bilang gini, jangan main sepeda dalam rumah. Tapi masih aja. Dasar anak nggak tahu diuntung. Ini kan rumahnya Randy, Om. Apa kamu bilang? Kamu bilang ini rumah kamu? Enak aja. Kamu mau saya usir dari sini? Mau? Jangan, Om. Nanti Randy tinggal di mana? Tinggal aja sama nenek kamu yang gila itu di kuburan. Ada apaan sih, Pak? Ini An, anak kucing yang mulai bertingkah. Hajar aja, Pak. Nggak ada kapok-kapoknya sih. An, jangan. Nanti orang mampus, kita juga yang repot. Ya udah, Pak. Usir aja. Iya, sebentar lagi Papa usiran. Jadi untuk menjaga keamanan di kampung ini, saya minta kepada pemuda-pemuda untuk melakukan siskamling. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman semua di sini, gitu ya? Mana apa, Pak RT? Nggak tahu, ada sesuatu di bawah. Ya Allah, Itu kan Ibu Ramita. Yang dalam pelukannya pasti mayatnya Makmur. Masya Allah. Bagaimana caranya dia bisa membongkar makam anaknya? Astagfirullahaladzim. Kenapa menantunya ngurusin mertuanya ini? Ya sudahlah, kalian pulang saja. Saya akan bicara dengan Ibu Mary. Ayo, mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa sih kalian kemari? Bu Mary ada? Ngapain lagi sih kalian cari-cari Mary? Mau ngapain? Ada masalah apa? Ini masalah penting, Pak Didit. Masalah keluarga. Urusan keluarga. Keluarga siapa, Pak RT? Pak Ustadz? Tolong panggilkan dia sekarang. Bilang sama Bu Mary, kalau selama ini mertuanya yang berkeliaran itu telah membongkar kuburan anaknya sendiri. Cepat bilang sana. Heh! Kalau ada apa-apa di luar sana, jangan libatkan kami di sini. Itu masalahnya orang mati sama orang gila, tahu nggak? Di sini nggak terima yang gitu-gituan. Udah deh, mendingan sekarang kalian berdua pergi dari sini. Ayo pergi! Baik, Pak Didit. Kami akan segera pergi.
Tapi nanti kalau ada kejadian, jangan salahkan kami. Ya. Pasti. Waalaikumsalam, cepat pergi dari sini. Pak Ustadz, sebenarnya saya ini tidak salah. Benar Pak Ustadz, demi Allah, saya ini sangat-sangat waras. Percayakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau memang Bu Ramita tidak apa-apa, saya mengucapkan syukur. Tapi kenapa, Bu? Ibu telah membuat diri ibu seolah-olah orang yang sudah tidak waras. Padahal agama melarang orang yang menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya Pak Ustadz, saya sangat sayang dan cinta sekali sama anak saya. Dan cinta itu kan tidak bisa dibayar dengan apapun kan Pak Ustadz? Ya. Nah, kalau saya seperti ini, itu karena saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa sanggup menggantikan cinta dan sayang saya terhadap Makmur, Pak Ustadz. Bukankah masih ada Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan semua makhluk ciptaannya atas kehendaknya sendiri? Atau Bu Ramita sudah lupa sama Allah? Ya, Bu? Oh, Makmur, Makmur, kita main tak ngumpet yuk. Makmur, ini ibumu sayang. Tunggu ibu sayang, tunggu. La haula wa la quwata illa billah. Saya heran ya sama Bapak ya. Bapak kok betah banget sih ke rumah ini kayak nggak punya kerjaan lain aja sih, Pak? Emang Bapak nggak bosen apa dimarahin sama suami saya? Bagi saya itu bukan masalah, Bu Mary. Sebab berjihad di jalan Allah memang banyak risikonya. Kedatangan saya kemari bukan mau ikut campur urusan rumah tangga Ibu. Bukan, Bu. Cuma saya menghimbau Ibu supaya mengurusi mertua Ibu dengan layak. Kasihan dia, Bu. Maaf nih ya Pak ya, rumah ini bukan tempat penampungan orang gila. Hubungan saya sama anaknya ibu itu hanya sebatas suami dan istri, terikat perkawinan. Tapi setelah dia meninggal, ya udah dong, berarti udah selesai, saya nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kenapa Bu Mary berpikiran seperti itu, Bu? Tolong, Bu. Tolong pikirkan sekali lagi. Tidak baik menyia-nyiakan orang tua. Mertua itu sama dengan ibunya ibu sendiri kan? Sebab kalau tidak ada dia, apa mungkin ibu bisa menikah dengan anaknya? Oh, justru bagus itu Pak. Memang dari dulu, dari awal nih Pak ya, saya memang udah ogah kawin sama Makmur, asal Bapak tahu aja. Ya Allah, banyak sekali masalah yang akan dipertanggungjawabkan oleh perempuannya kepadamu kelak, ya Allah. Punya aku. Jangan, itu punya papa. Jangan. Jangan. Ngapain sebenarnya ribut? Sini, biar Om yang main. Yuk, ayo kita main. Alah, aman. An, Pak, makan yuk sayang. Iya, Ma. Nih, Ayo dong, ntar keburu dingin semua nih, yuk. sekarang kamu main puas ya. Yuk, kita makan. Ayo, Pak. Waduh, enak banget sih, Ma, makanannya. Ada telur.
sama. Nasi. Boleh. Nasi ya, apa nasinya tuh? Ma, Pak? Randy mau makan. Main mah main aja, nggak usah ikut-ikutan urusan orang, sana main aja. Ma, Randy lapar. Heh, dibilangin ya main-main aja. Bisain cuma gendutin badan aja numpang makan mulu. Udah sana main. Perutku sakit. Dia sakit apa, Dok? Radang usus besar, Pak. Karena sakit mahnya sudah akut. Dan dia menderita gizi buruk. Astagfirullahaladzim. Rasanya mustahil anak ini kena penyakit seperti itu. Bisa saja, Pak. Kalau makan tidak teratur dan makanan miskin gizi. Masa rumah sebesar itu ada anak yang mengalami kurang gizi? Kesabaran saya sudah habis. Kehadiran Bapak di kampung sini membuat warga menjadi resah dan sudah memakan korban. PRT, kalau ngomong itu jangan sembarangan, PRT. Saya juga manusia, PRT. Perlakukan saya dengan baik dong, PRT. Siapa yang tidak memperlakukan Anda dengan tidak baik di sini? Anda tinggal di kampung ini selama 2 tahun tanpa satu syarat apapun. Coba difikirkan hal itu. Saya tuh nggak punya waktu untuk mikirin soal itu, PRT. Yang penting kan sekarang saya nggak pernah ganggu orang lain. Titik. Kamu lihat Randy. Randy masuk rumah sakit karena kekurangan gizi. Sebelum kamu datang ke kampung ini, dia tidak pernah sakit. PRT, kalau yang namanya Randy itu emang keturunan yang bergizi buruk, PRT. Kamu ini memang brengsek. Kamu ini kurang ajar. Kalau saya bukan RT di sini, saya ajak duel kamu sampai mampus. Jangan banyak ngomong, PRT. Saya tidak main-main sama kamu. Jangan berisik, PRT. Kamu tuh bayangkan tuh. Wajar, Pak. Stop! Kalian jangan masuk sendiri. Sudah stop. Aduh! Papa! Lepasin nggak? Ayo bubar. Aduh! Ngapain sih pada jahat semua sih jadi orang? Mama nggak apa-apa. Mama lihat Mama. Kenapa sih? Mary, saya kesini untuk kasih tahu Ibu kalau Randy telah masuk rumah sakit karena kekurangan gizi. Terus emangnya itu urusan saya, Pak? Hah? Saya nggak mau tahu lagi tentang anak yang namanya Randy. Kalau Bapak pengen ngasuh dia, ya Bapak aja ngasuh sendiri. Sana pergi! Ibu Mary telah sesat. Kalau Ibu tetap bertahan dengan sikap Ibu seperti ini, Ibu akan menyesal. Pak RT yang baik hati, mau sesat mau enggak itu urusan saya sendiri, bukan urusan Bapak. Jadi mendingan Bapak pergi aja dari sini. Nggak usah ngurusin keluarga saya. Pergi! 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 Mau pergi! Nggak usah lihat-lihat gitu, nggak usah pergi! Repot banget sih ngurusin kita, Pak. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu lagian bukannya teriak Mama, tolongin gitu sini. Pulang. Emang nggak bisa lihat orang seneng apa ya mereka ya? Kampungan banget sih. Minggir tangannya, minggir. Iya. Mah, kita itu udah nggak aman tinggal di sini, Mah. Seharusnya rumah ini kita jual aja. Nanti tinggal di rumah kita aja. Rumahku maksudnya. Aduh. Minggir dulu. Iya. Nanti perabotannya kita ganti sama yang baru. Pokoknya, Mah, kita bikin kenangan yang indah lagi di sana. Mau ya, Mah ya? Ya mau sih, Pak. Cuma nanti, Pak ya, kalau Mama punya duit banyak, Mama mau beli bom, terus Mama mau ledakin orang-orang kampung biar mati semua. Sebel banget aku. Sakit saya nggak sakit, saya mau sakit, saya mau sakit. Aduh, Tapi beneran ya? Iya dong. Aduh. Maaf, kirain tadi kamu bercanda. Yang banyak, sayang. Pak, rumah kita lebih nyaman daripada sebelumnya ya? Siapa dulu tukang sulapnya? Aduh, sombong banget. Tapi itu Pak, jangan lupa sumur di belakang itu harus ditutupin. Takutnya nanti dia main ke belakang, bahaya soalnya. Bisa kan? Mer, kamu nggak usah khawatir. Emangnya Ansori baru kali ini tinggal di sini? Kamu lupa ya? Ya enggak, aku kan cuma ngingetin aja. Kenapa, sayang? Kenapaan? Ke belakang, Mak. Lagi sakit perut nih. Ya, Pak ya? Oh, yaudah cepetan. Yaudah. Cepetan. Ayo, makan
lagi, sayang. Makan dong, Ma. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mengajimu semakin lancar. Ya nak ya? Tapi Pak Ustadz, Randy kangen sama ibu. Tapi Randy heran. Ibu benci sama Randy. Kan Randy anak ibu. Ya Allah ya Rabb. Lindungilah anak ini ya Allah. Dan peliharakan dia. Masya Allah. Kuburan. Anak itu udah mati, Ma. Anthony udah mati. Bapak jangan, Bapak. Nah bangun, nah. Alian Mama, nak bangun. Bapak. Ya. Nah bangun, Bapak. Jangan, Pak. Jangan dibangun. Nah bangun, nah. Alian Mama, nak. Jangan tinggalin Mama, nah. Ya, Belum ada yang datang, Pak. ya. Aku juga nggak tahu, Mah. Padahal aku udah undang semua tetangga yang ada di sekitar sini, tapi kenapa mereka nggak ada yang datang ya, Ma ya? Mungkin mereka masih pada sholat isya kali ya, Pak. Ya masa jam segini pada belum pulang sholat isyanya? Yang bener aja dong, Mah. Kamu jangan banyak ngomong dulu deh, Pak. Perasaanku lagi nggak enak banget. Enak, Pak. Ya udah, kamu sabar ya, Ma. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Pak, ini yang kamu undang. Enggak, Mama. Papa sama sekali nggak ngundang mereka kok. Ayo deh, silakan dimakan. Sial banget sih. Kenapa sih aku sial terus hidupnya? Gak pernah dapat senang, dapat susah terus. Bosan banget aku hidup kayak gini. Semua gara-gara Didit tuh. Suami kok gak tahu diri. Mer, tumben kamu belum tidur? Males. Yaudah, kalau gitu aku boboin. Mau ya? Lah, jijik banget sih pakai bercanda kayak gitu. Enak nih dengarnya. Kamu itu bicara apa sih? Kok bicaranya ketus banget? Terserah aku dong, aku mau ngomong apa kayak urusan kamu ini. Apa? Ini tengah malam kayak begini, kamu indur ya? Enggak, orang aku ngomong sadar. Ya? Cuma sayang ya, sadarnya aku tuh terlambat banget tuh. Terlambat. Mer, kamu ngomong apa sih, Mer? Mer, coba kamu lihat aku. Lihat aku. Gak mau. Mer, lihat aku. Gak mau, orang gak mau. Kenapa sih masa-masa gak mau? Kurang ajar kamu ya. Kalau dulu kamu jadi pelacur, hidup kita gak akan berantakan kayak gini, Mer. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Kamu bilang aku apa tadi? Hah? Kau bilang aku apa? Coba bilang lagi apa? Kamu tuh sampai gak tahu diri. Lu pengen hidup sama aku. Kerja dong, cari apa kek? Kamu lebih baik mati, Mer. Kamu gak bisa lepas dari aku, Mer. Dit, kamu mau bunuh aku? Bunuh! Ayo bunuh! Aku senang kalau aku mati. Bunuh! Aku memang mau mati. Mer, maafin aku, Mer. Aku hilaf, Mer. Aku sayang sama kamu.
Kita sama kamu, Mer. Maafin aku ya. Aku nggak mau hidup kayak gini lagi, Di. Sorry. Aku cinta sama kamu. Sumpah aku cinta sama kamu. Udah capek kayak gini. Iya. Aku nggak mau hidup kayak gini lagi. Iya, maafin aku. Aduh, mataku kenapa? Aduh, obat. Aduh, makin panas. Aduh, panas. Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan bahwa aku membunuh anak itu. Karena apabila anak itu dewasa nanti, dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Iya, Pak Ustadz. Dan aku membangun rumah anak yatim itu karena di rumah itu ada harta karun yang ditinggalkan orang tuanya. Sehingga anak itu kelak akan mendapatkan hartanya. Dan sejak itu Nabi Musa alaihissalam yakin bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah Nabi yang paling takwa kepada Allah. Sekarang sudah mau maghrib, kita sholat. Ayo. Pak Ustadz. Masya Allah, Ibu Mary. Nak, sini nak. Randy, ayo sama ibu saya. Ayo, ini ibumu. Ayo, salam tangannya dan cium. Nggak mau, dia jahat. Bapak apakan anak saya? Bapak sudah mencuci otak Randy ya? Masya Allah, ibu ini bicara apa, Bu? Saya kira tadi ibu datang kemari dengan maksud yang baik. Oh jelas dong maksud saya baik kesini. Makanya Pak, saya datang kesini ingin menjemput Randy anak saya. Syukurlah kalau begitu. Tapi kenapa caranya harus begini, Bu? Loh, cara Bapak juga kayak gini. Bapak tuh nggak sadar Bapak sudah mencuci otak Randy. Makanya dia nggak mau lagi sama saya. Demi Allah, wallahi wabillahi, saya tidak pernah tahu. Bapak lucu ya. Bapak ngakunya seorang ustadz. Masa Bapak nggak bisa baca pikiran orang sih? Terserah, ibu mau bicara apa saja tentang saya, silakan. Gini aja Pak. Ini alamat saya. Dan tolong Bapak antarkan Randy secepat mungkin. Insya Allah, nanti akan saya antarkan ke sana. Saya nggak perlu kata-kata insya Allah Pak. Saya pegang janji Bapak. Kalau sampai Bapak tidak mengantarkan Randy secepat mungkin, saya akan telepon polisi dan saya akan bilang kalau Bapak sudah menculik Randy anak saya. Masya Allah, tabarakallah. Darah dari mana ini? Ya ampun. Kupingku berdarah. Ya ampun. Pak! Bapak! Aduh, ya ampun sakit banget. Bapak! Bapak, tolongin Mama, Pak. Aduh. Kenapa sih, Ma? Nggak tahu, mata Mama sakit banget. Ayo kita ke dokter, Ma, yuk. Nggak mau. Ini pedas banget matanya. Bapak tolongin dong. Bapak ambilin air hangat sama kapas cepetan, Pak. Iya, Ma. Kupingku juga berdarah, Ma. Darahnya banyak sekali. Rasanya pusing sekali, Ma. Ya ampun, Bapak udah, Bapak tolongin Mama dulu deh. Nanti Mama tolongin Bapak, cepetan. Sabar ya. Cepetan. Aduh ya ampun. Bapak panas di matanya. Bapak. Iya. Aduh, Sabar dong, Ma. Aduh ya ampun, Bapak cepetan dong. Ini kelupas-kelupasin aja nih. Pelan-pelan. Itu kabri banget, Mama panas. Pelan-pelan. Aduh, Bapak sakit. Kamu yang tenang dong. Aduh, kemarin Mama pikir sakit mata biasa, Pak. Soalnya udah merah. Terus Mama kasih obat, nggak tahu jadinya begini. Bapak kenapa sih, Pak, kupingnya? Aku juga nggak tahu, Ma. Yang pasti sampai sekarang, kupingku masih mengeluarkan banyak darah, Ma. Aku pusing sekali, Ma. Bapak ke dokter ya, Pak. Bapak ke dokter, Mama nggak mau kayak gini. Cepetan. Pelan-pelan, Pak. Pegangin ya. Iya.
Itu mereka, Pak Ustadz. Alhamdulillah, kebetulan mereka ada. Ibu! Siapa, Pak? Itu dari Pak Ustadz, PRT sama Randy. Siapa? Siapa, Pak? Iya, anak kamu Randy. Randy! Randy! Nah! Ibu! Ma! Mama! Ibu! Ma! Ya ampun. Maafin ibu, Mira. Ibu banyak salah. Maafin ibu. Maafin ibu, enak ya. Apa? Mer, mengapa kita harus menghadapi akhir yang begini menyedihkan, Mer? Mengapa kita bisa bahagia seperti apa yang kita impikan? Seharusnya kita menikah secara baik-baik, Mer. Kita nggak boleh kumpul kebo, Mer. Kita nggak boleh kumpul kebo. Aku tahu. Karena kita sepakat menolak pernikahan secara resmi. Aku juga tahu kalau kita sama-sama kecewa, Mer. Tapi kita kenapa takut dengan pernikahan, Mer? Kenapa? Kita tolol, Mer. Kita tolol. Kita tolol, Mer. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa Pak RT? Begini, Pak Ustadz. Sebaiknya kita ambil lagi Randy dari tangan Pak Didit. Saya punya firasat buruk tentang dia. Tapi mudah-mudahan firasat saya ini salah. Rupanya Pak RT khawatir ya. Randy yang kita titipkan kepada ayah tirinya. Begini, Pak. Kemarin saya ketemu dengan tetangganya Pak Didit. Dia cerita kalau Pak Didit itu menggunakan ilmu hitam untuk membunuh istrinya. Loh, bukankah istrinya itu yang membunuh kedua anaknya, Pak RT? Secara kasat mata memang begitu. Tetapi secara gaib, dia itu mengguna-gunai istri pertamanya agar dapat bercerai. Dan kembali lagi ke almarhumah Bu Mary, Pak Ustadz. Kalau gitu kita langsung saja ke rumah Pak Didit, Pak. Ya, baik, mari, Pak. Bangun! Bangun! Kamu enak-enakan tidur di sini ya. Kamu tahu, sekarang kamu tinggal sama siapa? Hah? Hah? Gak tahu, saya cuma anak yatim piatu. Tolol! Kalau kamu mau hidup sama aku, kamu harus jadi seperti aku. Ayo. Minum. Minum! Minum! Baunya gak enak, saya nggak suka. Dasar tolol! Kamu jadi bajingan! Itu namanya hidup. Ayo minum! Tolong! Assalamualaikum. Kamu di sini ya. Awas lo keluar. Pak Ustadz, Pak RT, ngapain lagi datang kemari? Maaf, Pak Didit. Randy ada? Ya ada dong, rumahnya. Tapi sekarang dia lagi tidur. Mau apa? Pak Didit, mohon maaf sebelumnya, Pak. Tapi Pak Didit minum minuman keras ya, Pak? Enggak. Emangnya kenapa, Pak Ustadz? Maaf, Pak. Kalau tidak salah, saya mencium bau alkohol yang begitu keras dari mulut Bapak. Ya kan, Pak? Nah, kalau gitu sekarang sama-sama aja kita minum. Mau kan? Ayo. Astagfirullahalazim. Pak Didit ini bisa saja. Pak Didit,
Begini Pak, kami berdua datang kemari mau mengambil Randy. Saya rasa biar dia sama saya Pak. Saya yang mengurus dan memeliharanya sampai dia besar sekalian. Gak bisa! Sialan kalian! Ayo, sekarang kalian ambil anak itu. Tapi jangan cepat-cepat. Mulut kalian akan saya ajar. Mau? Ayo ambil anak itu! Pak Didit, istighfar Pak. Ngucap. Pak Didit jangan berkasar seperti itu. Udahlah, nggak usah banyak ngomong kalian. Sekarang kalian cepat keluar dari sini. Ayo keluar! Assalamualaikum. Ganggu aja. Ini dia nih. Ini dia calon bajingan masa depan. Lihat nih, minum nih. Eren, minum Ren. Terus, tuh kan? Siapa dia, Bang? Dia ini anak sialan. Iya bang, anak sialan dari orang tua sialan. Nah, tuh kan? Jawabannya Paten punya kan? Oh, minumannya lagi dong. Oh, tenang aja, Ren. Kita minum sampai pagi. Ya Allah, ya ilahi Rabbi. Hamba mohon ampunan dari Zat-Mu yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni hamba-Mu, ya Allah. Hamba-Mu sudah berdosa, ya Allah, ya Rabb. Hamba telah menitipkan anak yang tidak berdosa kepada seorang laki-laki pembuat dosa. Ampuni aku, ya Allah. La ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La haula wa la quwata illa billah. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Apa saya harus bertaruh nyawa untuk merebut Randy dari tangan si brengsek itu? Kalau sampai saya harus melakukan itu, apakah saya tetap menjadi muslim yang baik? Muslim yang menyejukkan, memberikan kedamaian terhadap warga-warga saya. Saya harus punya cara lain untuk merebut Randy dari tangan si Didit. Setoran. Pasti dong, kamu mau minum lagi kan? Enggak, bos aja bos. Tuh lihat tuh anakku, lihat tuh kan tuh, itu tuh yang kecil tuh. Jagoan kan? Iya betul bos. Mirip banget ya. Begini caranya menghancurkan keturunan sainganku. Balas dendam dengan siapa aja, termasuk sama si Mary yang udah jadi ulat tanah itu. Saya harus selamatkan anak itu. Kalaupun saya sampai celaka, saya pasrahkan saja sama Allah. Ini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kata nggak? Siapa? Masa kamu lupa? Ini Pak RT. Pak Ridwan. Pak RT, masa kamu kenal dia? Pak RT ini nih tuh. Apa kabar? Ya Allah, nak. Tingkah laku kamu jadi sangat dewasa sekarang. Pak RT, siapa dulu dong gurunya? Didit, Pak RT. Alhamdulillah. Pak Didit telah menjadi guru yang baik. Kalau begitu, apa yang Pak Didit ajarkan ke Randy, pasti dia cepat tanggap. Dia anaknya cerdas. Pak RT, ngapain sih ngurusin anak kecil, Pak RT? Dia ini udah hidup, udah untung, Pak RT. Udah syukur. Kalau Pak Didit tidak keberatan, saya dan Pak Ustadz ingin mengambil Randy. Kasihan dia, Pak. Dia masih punya masa depan. Boleh. Boleh aja, ambil aja. Tapi langkahin dulu mainnya Didit. Ren, lebih baik mendingan sekarang kamu usir Pak RT dari sini, Ren. Daripada tadi mati di sini, Ren. Kan nggak asik, iya kan? Pak RT, kamu mendingan pulang, urusin KTP aja. Emang enak?
Wahid. Tos dulu dong, Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita mentelantarkan anak yatim piatu itu, saya merasa sangat berdosa, Pak Ustadz. Pak RT, dalam hal ini tanggung jawab kita berdua sama beratnya. Tapi biar bagaimanapun kita harus sabar. Kita berusaha bagaimana supaya bisa menarik perhatian anak itu, agar kita bisa tempatkan dia di tempat yang diridhoi oleh Allah. Bukan begitu, Pak RT? Baik, Pak Ustadz. Aku adalah lelaki yang punya. Kamu apa ngarin lagunya, Ren? Hah? Ah iya itu dia, dibuai apa? Wanita. Terus nyanyi lagi dong, Ren. Om mau denger lagi, Ren. Hah? Hah? Om, ada darah, Om. Apa? Darah. Darah. Ya ampun. Mampus aku. Darah dari mana ini? Om, kenapa, Om? Om. Om, kenapa? Om. Om, kenapa? Om. Om, kenapa? Om, kenapa, Om? Om, kenapa? Om, kenapa? Om, tinggalin Reni. Om. Loh, ini kan preman pasar sono. Yang mana? No, yang rumahnya di sono. Ada yang kenal nggak? Oh, saya tahu nih. Ini sedang yang lagi di penjara kan? Oh, ya gue juga tahu. Di pasar. Ini sedang di penjara nih, gue juga tahu nih. Aduh, mayat Pak Ustadz. Barakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia masih hidup, Pak. Halo, tolong segera kirim ambulans. Iya, ditemukan mayat di Jalan Melati. Masya Allah. Terima kasih. Tidurnya pulas sekali. Bagaimana Pak RT? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Randy selamat. Ya sudah, bawa Syukur deh, kita syukur. bawa deh. Ini tolong diangkat ya. Diangkat ya.